Oke, langsung saja kita kembali pada tutorial tentang bagaimana melakukan analisis regresi berganda secara tuntas. Nah, dalam tahap analisis regresi berganda ini ada beberapa tahap seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, pada baris ini sudah saya berikan warna hijau, menunjukkan bahwa sudah saya buat video tutorialnya sebelumnya. Kalau teman-teman masih belum mengerti, boleh dicek link video tutorial pada deskripsi sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang akhir, yaitu tentang uji T, uji F, dan analisis regresi berganda. Dan kita juga melakukan cara bagaimana menganalisis regresi berganda dengan SPSS. Baik, saya akan tunjukkan langkah-langkahnya secara detail pada video ini. Oke, langsung saja pada datanya. Di sini saya sudah membuat datanya seperti ini. Nah, di sini kan sudah tertera data respondennya. Di sini saya memiliki dua variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Nah, untuk respondennya ada, dan untuk respondennya saya memiliki 40 responden ya, 40 responden. Dan untuk setiap variabel ya, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Nah, di sini ada totalnya teman-teman. Nah, sini udah tertera totalnya. Begitu juga dengan variabel X1, X2-nya. Sini juga ada totalnya. Sama dengan variabel Y-nya juga ada totalnya di sini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada SPSS. Kita masuk pada seperti ini, teman-teman. Sebelum kita masuk pada data view-nya, terlebih dahulu kita masuk pada variabel view-nya. Nah, di sini kita ganti. Di sini kita buat X1, X2-nya, dan Y. Nah, di desimalnya juga kita ganti ya teman-teman, jadi 0 semua. Nah, di labelnya juga di sini kita ganti pelatihan lingkungan kerja dan loyalitas. Lingkungan kerja
loyalitas kerja. Nah, setelah itu kita masuk dalam mesar. Ini juga kita ganti ya jadi scale. Nah, setelah sudah selesai teman-teman, kita masuk pada data view-nya. Ya. Nah, kita ketahui di sini sudah tertera X1, X2 dan Y-nya. Nah, untuk memunculkan hasil atau jumlah di X1-nya, kita harus kembali pada Microsoft Excel-nya. Ya. Di data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang kita ambil di sini teman-teman yaitu jumlahnya ya. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke data view-nya. Begitu juga dengan X2-nya. X2-nya juga kita copy ya, kita copy. Kita pindahkan lagi ke data view-nya. Kita letakkan di X2-nya. Baru kembali lagi ke Y-nya, variabel Y-nya. Yang kita ambil di sini teman-teman hanya jumlahnya saja ya teman-teman. Kita copy, lalu kita pindahkan lagi ke variabel, ke data view-nya. Nah, di sini sudah tertera teman-teman. Baru kita harus pastikan tadi nomor respondennya itu ada 40 ya. Baik, kita lihat juga di sini apakah pas atau tidak ya. Di sini udah pas ya teman-teman. Nomor respondennya tadi 40 dan jumlahnya juga 40. Nah, setelah itu kita masuk pada analyze regression. Kita klik regression, baru linear. Nah, di sini kan sudah muncul. Kita pindahkan pelatihan X1-nya, kita pindahkan ke sini. Hubungan kerjanya kita pindahkan juga di sini. Nah, untuk Y atau loyalitasnya kita pindahkan dengan dependennya. Ya, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari ANOVA dan koefisiennya ya, dari ANOVA dan koefisiennya. Nilai signifikannya itu 0,000. Berarti dia lebih rendah dari 0,05. Berarti ini termasuk berpengaruh pada loyalitas kerja. Karena kita harus ketahui nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita masuk pada konvensinya.
Ya, harus kita ketahui nilai T-nya, UJT nya itu 2, dari pelatihan ya, kita lihat 2,236 2,363 ya, sedangkan nilai T tabelnya itu 3,25 ya, berarti ini lebih besar dari nilai tabel ya. Lebih besar nilai tabelnya. Baru kita masuk pada signifikannya. Signifikannya lingkungan kerja itu 0,00, berarti ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,5 ya. Kita ketahui bahwa nilai UJT-nya itu lebih besar dari nilai tabelnya ya, karena nilai tabelnya tadi 3,25. Jadi ini tidak berpengaruh pada loyalitas kerja karena dia lebih besar dari